Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Kami memuji, memohon pertolongan, dan meminta ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa dan kejelekan amal perbuatan kami. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, serta para sahabatnya dan mereka yang menyerukan dakwanya sampai hari pembalasan. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian, yang mana pertemuan pertama minggu pertama kita membahas tentang iman kepada Allah yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna percaya kepada Allah. Ini yaitu rukun iman kita yang pertama. Yang kedua, 4 cara kita mengenal Allah. Yang pertama, mengenal wujud Allah. Yang kedua, mengenal rububiyah Allah. Yang ketiga, mengenal uluhiyah Allah. Yang keempat, mengenal nama dan sifat Allah. Sifat Allah terbagi menjadi 3, ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiznya Allah. Minggu kedua kita membahas tentang makna al-asma'ul husna. Asma'ul husna itu terdiri dari 99 nama, yang mana kita tidak bahas semua, hanya 4 nama saja yang kita bahas. Apa-apa saja. Yang pertama kita bahas tentang al-alim, artinya maha mengetahui. Yang kedua al-kabir, maha teliti. Yang ketiga as-sami, maha mendengar. Yang keempat al-basir, maha melihat. Nah, untuk pertemuan ketiga, minggu ketiga, kita membahas tentang hikmah beriman kepada Allah. Yang pertama, jika kita beriman kepada Allah, kita selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana dalilnya? Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Mu'min, Quran ke-40 ayat 51, yang artinya sesungguhnya kami menolong rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Quran surat Al-Mu'min, Quran 40 ayat 51. Yang kedua, jika kita beriman kepada Allah, kita mendapat hikmahnya yang baik, yaitu hati kita menjadi tenang, tidak gelisah. Nah, ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Quran surat Al-A'raf, Quran ke-13 ayat 28, yang artinya sesungguhnya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, jika kita mendapat musibah, musibah yang terberat bagi manusia itu adalah musibah kematian. Kematian orang tuanya, kematian sanak pemilihnya. Nah, kita ikhlaskan bahwasanya Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Kita ikhlaskan. Kita doakan orang-orang yang sudah meninggal duluan, sanak pemilih kita, terutama orang tua kita yang sudah meninggal duluan. Kita doakan doa yang terbaik, Kita kirim Al-Fatihah. Mudah-mudahan orang-orang tuanya yang sudah meninggal didekatkan dengan orang-orang yang soleh dan soleha, Allah jadikan kuburnya taman surga baginya, dan Allah terima amal perbuatannya selama masih hidup. Nah, kita sebagai anak itu ada 3 perkara yang mengalir pahalanya, yang dinamakan amal jahriyah. Amal jahriyah ini yaitu salah satunya anak yang soleh. Nah, kita sebagai anak ini, kita berbuat baik, terutama anak laki-laki nih. Anak laki-laki harus jaga sikap, jangan menghina, jangan mengunjing, jangan menggibah orang. Apalagi yang kita ghibah itu guru sendiri. Nah, itu dosanya sangat besar. Nah, dosa yang kita dapat ini mengalir kepada orang yang sudah meninggal.
Nah, itu hati-hati. Begitu juga anak-anak perempuan. Jangan sering main TikTok, berjoget di depan kamera, membuka aurat ya. Nah, itu dosanya sangat besar. Nah, bagi yang sudah terlanjur ya, yang sering main TikTok, yang pakaian joget-joget di depan kamera, pakaiannya ketat ya. Nah, hapus di Instagramnya, dihapus semua foto-foto yang tidak layak itu dihapus. Nah, itu bakalan ada balasannya. Nah, mana dalilnya? Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setiap kebaikan itu meskipun sebesar biji zahar pun Allah akan petunjukkan. Begitu juga kebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan kejelekan itu Allah akan tunjukkan meskipun sebesar biji zahar pun. Nah, itu hati-hati, semua apa yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Meskipun sedikit, bukan hanya sesama manusia saja, tapi kepada makhluk Allah yang lain. Contohnya kepada hewan misalnya ya, kita nemukan kucing yang sedang kelaparan, kita kasih makan ya. Nah, ini pahalanya sangat besar sekali, kita menolong makhluk Allah yang sedang kelaparan, apalagi kepada manusia gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sepanjang hidup kita kalau kita beriman kepada Allah tidak ada ruginya, tidak ada ruginya. Nah, dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Asri, Quran 103 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihati supaya menaati kebenaran dan nasihati supaya menetapi kesabaran. Quran surat Al-Asri, Quran 103 ayat 1 sampai 3. Nah, jika kita mendapat hidup tenang, tidak gelisah, mendapat pertolongan Allah, kita tidak akan rugi. Nah, yang rugi itu orang yang tidak beriman kepada Allah, itu yang rugi. Nah, orang yang beriman kepada Allah ini sudah tahu nikmatnya iman, pasti lisannya terjaga. Lisannya terjaga dari fitnah, lisannya terjaga dari ghibah, lisannya terjaga dari mengadu domba. Pasti lisannya terjaga karena dia sudah beriman kepada Allah, dia takut kepada Allah. Nah, begitu pula sebaliknya, orang yang tidak beriman pasti bahasanya bahasa yang tidak layak, dikeluarkan, sering memfitnah orang, mengadu domba ya, sifat-sifat setannya itu keluar semua. Nah, jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita menemukan orang-orang yang tidak beriman misalnya ya. Nah, orang yang beriman ini jangan sekali-kali menceritakan kejelekan orang yang tidak beriman. Misalnya, contoh, kita melihat orang yang sifatnya jelek sekali ya, mungkin preman lah, kita kata preman lah misalnya ya. Kita melihat preman, terus kita kenal sama preman itu ya, kita kenal. Jangan sekali kita menceritakan kejelekan preman itu ya. Atau teman-teman kita lah, dia pernah sholat, dia tidak pernah puasa ya, dia tidak pernah mengerjain tugas misalnya. Jangan kita ceritakan ya kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan kita umbarkan, jangan kita sebarkan kejelekan teman kita. Itu sangat merugikan orang lain ya. Jadi
orang di mata kita lihat orang itu tidak baik sikapnya, kita cari, kita gali terus, kita cari kebaikannya, ketemu kebaikannya, nah kita ceritakanlah kebaikannya itu. Nah ini yang dikatakan mengangkat derajat saudara sendiri. Nah kita ini seiman, ya kita ini saudara. Kalau kita sesama muslim itu dinamakan saudara. Nah jika kita menceritakan kebaikan saudara kita, itu sama dengan mengangkat derajatnya di mata teman-temannya, ya. Terus ada peribahasa mengatakan sekurus-kurusnya ikan itu pasti ada dagingnya, ya. Segemuk-gemuknya ikan itu pasti ada tulangnya. Nah, hati-hati, ya. Kalau orang ini waras, pasti dia makan dagingnya, tulangnya dibuang. Ini orang waras. Kalau orang gila, orang stres, ya, dia pasti memakan tulangnya, dagingnya dibuang. Nah itu apa maksudnya? Kok lari ke ikan, Pak? Kurusnya ikan, gemuknya ikan, apa maksudnya? Nah gini, sekurus-kurusnya ikan itu pasti ada dagingnya. Maksudnya dalam kehidupan kita ini, ya, orang yang jelek di mata kita, sikapnya buruk di mata kita, kita gali, kita cari kebaikannya, ya. Nah, ketemu kebaikannya, kita ceritakan kebaikannya itu kepada teman-teman atau kepada orang-orang di sekitar kita, itu mengangkatkan derajat. Begitu juga sebaliknya, kita menemukan orang yang soleh, ya, yang soleha, sholatnya rajin, puasanya rajin, ya. Dalam hidupnya pasti ada aibnya. Nah, jangan kita ceritakan aibnya. Nah, itu merugikan atau menjatuhkan orang-orang tersebut, ya. Baik, itu saja penjelasan sedikit tentang hikmah beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah, selalu dalam lindungan Allah, dalam bencana yang terbesar, yaitu di Indonesia ini mengalami musibah adanya virus COVID-19 ini. Semoga kita dalam lindungan Allah, tetap dijaga oleh Allah, ya, tetap istiqomah dalam ibadahnya. Itu saja penjelasan sedikit tentang hikmah beriman kepada Allah. Adapun tugas anak-anakku sekalian, kerjakan soal di halaman 10 di buku tulis, soal bagian 1 A, B, C, dan E. Yang kedua, uji pemahaman soal pilihan ganda, soal 1-20 di buku LKS-nya. Yang ketiga, kerjakan soal di halaman 12 di buku tulisnya, soal 1-10. Yang keempat, kerjakan soal di halaman 13 di buku tulisnya, soal 1-5. Nah, teknis pengumpulan soalnya dikumpulkan kepada sekretaris atau yang mewakili, tidak boleh kumpul langsung kepada Bapak, ya. Kalau bagi ada yang mengumpul langsung kepada Bapak anggap dia tidak mengerjakan tugas dan nilainya tidak ada, ini masuk ke penilaian harian. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Semoga paham penjelasan sedikit dan mengerti tugas-tugasnya. Tidak ada yang menanyakan lagi, mudah-mudahan mengerti. Jangan di screenshot, ya, tugasnya ini biar teman-temannya pada menonton penjelasan-penjelasan dari materi Bapak. Itu saja. Wallahu muwafiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas. Siap, rajin.